Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. Wow, Six of Cups. Kamu bisa berdealing dengan water sign atau kamu water sign. Ini energi, bukan fisik. Jadi jangan diharuskan ya. Dan ini sebagai payung, bukan Tuhan ya guys. Bismillah. Wow, 6. Okay. Wow, maskulin lagi merindukan ya, flashback lagi, kenangan manis dengan feminim, terutama ketika bersama, terutama tentang anak, tentang rezeki. Dia merindukan loh, kangen kenangannya sama kamu. Tuh. Ada keinginan untuk komunikasi, ada. Tapi stuck. Kenapa? Karena takut kejujuran. 6644. Ya. Takut akan kejujuran tentang trust issue di masa lalu, ditambah lagi dia lagi nggak fokus ya tentang kestabilan hidup, terlalu banyak trust issue-nya. Wow, 666 and 444. The Justice. Okay, the Knight of Pentacles. Ini 6-nya ada semua loh. Quarto. 4-nya juga ada 3 guys. Bentar, aku cek dulu ya. Wow. Jadi oke, kita lihat dulu. Oke, ini kan ada 4 ya, 6-nya ya. Ini ada artinya. Membawa energi dan pengaruh ini berlipat 4 dan memiliki pesan yang kuat. 4-nya ada 3. Dia terlalu maskulin, terlalu fokus dengan materi. Jadi nggak mengimbangi kehidupan dia dengan spiritual. Ya, nggak mengimbangi dengan hal spiritual. Dan di sini ada 4 ya.
Oke, itu sebenarnya tandanya dia harus mencari jalan yang benar. Ya, sebenarnya. Jadi alam semesta lagi berencana, ini ada pembayaran karma yang harus dibayar oleh maskulin. Ya, dan di sini feminim sudah siap untuk bercerai. Sudah siap untuk istirahat dari hubungan yang penuh dengan permainan. Aku ngelihatnya maskulin sedang mengenang memori indah dengan kamu, tapi tidak bisa menunjukkan atau komunikasikan dengan kamu karena dia masih sibuk dengan sifat narsisnya, dan juga dia takut akan kesuksesannya terganggu. Dia takut akan kejujuran juga. Jadi trust isunya itu ada dalam dirinya dia sendiri. Dan feminim di sini sudah memikirkan untuk mengendingkan hubungan ini. Walaupun masih cinta, masih sayang, ya, masih memikirkan tentang kestabilan hidup ya dalam rumah tangga gitu ya. Tapi di sini feminim sudah lelah dalam permainan dan memutuskan untuk fokus dalam move on. Ini membuat kestabilan hidupnya maskulin terhalang dan terhambat. Ya. Terhalang dan terhambat. Dan ya ada suatu keadilan dari sifat narsisnya dia, kemenangannya dia di sini. So, artinya si maskulin ini situasinya sedang diberikan pembelajaran ya tentang spiritual. Jadi dia diingatkan untuk lebih bisa mengutamakan atau mengimbangi spiritual. Karena yang aku lihat di sini maskulin itu harus lebih mendekati Tuhan, bukan hanya mengejar materi ya, duniawi. Dan angka 44 ini sebenarnya sudah sebagai tandanya dia untuk benahin diri. Kenapa? Ya untuk meminta kepada Tuhan memberikan malaikat penjaga buat dia. Ya. Tapi di sini kan dia sangat lambat ya untuk menyadarinya, sehingga kemenangan dia ini akan bermasalah terus. Di sini maskulin memakai trik untuk bisa kembali ke kamu. Tapi dia masih bisa merasakan kemenangan di luar sana, terutama dalam perhatian orang lain ya. Aku ngelihatnya. Dan ya di sini maskulin menggunakan black magic, pelet ataupun manipulasi untuk tujuan hidupnya dia. Kenapa? Agar meraih kesuksesannya dia kembali dalam kehidupannya dia, terutama tentang materi jabatan. Aku ngelihatnya di sini feminim sudah lelah, sudah capek, sudah mengutarakan dengan jujur ingin bercerai, tapi stuck ya untuk perceraiannya. Kenapa? Karena maskulin ini mencoba ingin memperbaiki nantinya, atau maskulin ini lambat memperbaikinya. Jadi ibaratnya meninggalkan komunikasi dulu sama kamu agar kamu tidak bisa menceraikan dia atau meminta cerai. Feminim sudah mengatakan lelah dalam kebahagiaannya bersama maskulin karena terlalu banyak narsisiti, terlalu banyak pengkhianatan ya. Dan di sini feminim juga sudah berkata jujur kalau feminim bisa mempertahankan, tapi feminim harus mempunyai ya kayak aset-aset gitu ya.
Karena maskulin ini selalu berbagi. Ya, berbagi janji, berbagi fisik, dan feminim itu tahu banget. Aku ngelihatnya maskulin agak gelisah ya, karena perjalanan kestabilan hidupnya dia ini bertaruh. Akan ada karma dari sifat narsisnya, dan ditambah lagi feminim sudah berkata jujur ya, ingin istirahat dari sebuah hubungan. The Knight of Swords, the Sun 2 kali, oh my god. Six of Swords, the Queen of Cups, Ten of Swords, the King of Swords, and the Page of Wands. Aku ngelihatnya feminim sudah berani melawan ya, melawan arus maskulin ya, tentang kata rujuk. Karena feminim sudah lelah dengan permainan, trik, manipulasinya si maskulin yang masih mengendalikan kebohongannya, dan ya masih bersifat childish ataupun bersifat narsis ya. Di sini feminim sudah lelah, sudah capek, dan rasa rindu itu pasti ada. Tapi feminim coba untuk bersikap dewasa, bersikap tenang ya. Dan feminim juga jujur kan, kalaupun kembali dengan maskulin, ini akan ngebunuh dirinya dia sendiri. Karena si maskulin ini masih menggenggam kesombongannya, menggenggam sifat narsisnya ya. Tuh. Karena feminim tahu maskulin masih berhubungan dengan orang ketiga. Salah satunya karena keuangan, materi, dan kedua karena seksualitas, kebebasannya. Dan ini juga kena efek dari ilmu hitam juga ya. Aku ngeliatnya energinya. Nine of Swords, the Empress, the High Priestess, the Knight of Cups in the reverse, Two of Pentacles in the reverse, Four of Swords, Three of Swords, Ace of Swords. The bottom of the deck, Six of Pentacles, and the Devil. Feminim, sebagian ada yang kembali dengan maskulin, tapi ini masih memberikan energi negatif
ya, terutama dalam kemarahan, kecemburuan, ya, keserakahan. Ini juga efek dari ilmu hitam, ya. Jadi kamu harus benar-benar kuat, benar-benar tawakal, benar-benar optimistik juga tentang perjalanan healing kamu, karena kamu akan meraih kesuksesan. Aku lihat di sini, ya, kebahagiaan, tapi banyak yang cemburu dengan hasil kesuksesan kamu. Dan kamu harus bisa memaafkan siapapun yang iri dengan kamu, jahat dengan kamu. Kamu harus bisa belajar dewasa dan memaafkan, ya. Aku ngelihatnya di sini feminim akan meraih kestabilan hidup. Tapi ingat, gunakan keuangan ini dengan baik. Jangan di jalan setan, ya, jangan. Karena mendapatkan kebahagiaan kalau kamu gunakan obsesi uang itu ataupun rezeki itu di jalan yang baik. Maskulin, depression, stres, ada rasa ketakutan ketika berada di rumah ataupun di suatu ruangan, ya, karena dia mengingat kenangan itu sama kamu. Dia merindukan juga kebahagiaannya sama kamu. Di sini aku lihat, dan dia melihat bahkan bermimpi kalau kamu tuh sudah bahagia dengan dunia barumu, dan kamu sudah ada yang hamil atau kamu lebih positif, dan ini membuat dia melihat kamu lebih misterius. Ditambah lagi dia juga merasa bersalah karena hadirnya orang ketiga, dan kamu tahu, ya, kamu jujurkan, kamu tahu kalau maskulin ada orang ketiga. Karena maskulin di sini masih menggunakan trik ataupun manipulasi, bahkan juga ilmu hitam pelet untuk cinta satu malam. Dan feminim itu tahu banget, ya, bahkan feminim juga bermimpi kalau maskulin ini selalu berganti-ganti pasangan dan memberikan energi alam bawah sadar untuk komunikasi dengan feminim. Maskulin mengalami keraguan, ya, tentang hubungannya dengan orang ketiga, karena salah satunya adalah keuangan yang tidak seimbang, dan ini membuat maskulin, ya, terbunuh dengan perbuatannya sendiri. Dan ini harus difokuskan dalam pembayaran karmanya, ya, karena aku lihat feminim sudah lelah dalam memikirkan ataupun komunikasi dengan DM, karena nggak ada perubahan. Dan di sini DM merasa lelah, capek dalam hal perbaikan, karena sifat arogannya masih dia genggam. Dan pada akhirnya maskulin ini ada rasa takut mengambil keputusan yang salah. Ternyata karma menghampiri maskulin. Akan ada keadilan di dalam kehidupannya maskulin, yaitu tentang triparty. Dari sifatnya dia yang childish, kekanak-kanakan, ya, dan di sini mau tidak mau hidup dia akan di ujung tanduk atau di ujung pedang. Jadi awalnya indah tapi berakhir dengan petaka, ya, itu yang dia tujukan sekarang. Makanya di sini feminim obsesi banget untuk meraih kemenangan, ya, mencoba kuat, tegar melawan energi ilmu hitam juga di sini. Maskulin berperang setiap malamnya dalam mimpinya, terutama perang tentang memori indah dengan feminim, ya, karena di sini maskulin merindukan komunikasi dengan twin flames, tapi maskulin nggak bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Ya, karena dia melihat feminim sudah mulai move on, dan ini membuat maskulin terbunuh dengan perbuatannya dia sendiri, terutama dalam cinta satu malamnya yang selalu berganti-ganti pasangan. Dan ini membuat maskulin takut untuk
memberikan kabar tentang kejujuran. Kenapa? Karena kalau udah jujur intinya dia akan terluka juga. Tapi maskulin di sini juga nggak bahagia ya. Depression, dihantui rasa ketakutan, nggak nyaman, hidup bersama orang ketiganya ya, satu rumah. Karena salah satunya adalah feminim sudah bisa menutup diri dan dia melihat orang ketiganya ini mencoba ingin seperti feminim. Ya, dan ini membuat dia sakit hati. Kenapa? Ya karena dia mencari orang ketiga ini yang berbeda dari feminim. Tapi ternyata orang ketiga ini ingin belajar seperti feminim. Dan ini menjadi suatu pukulan, dilema, ya. Karena mengcopy feminim dan ingin mengendalikan maskulin. Ini yang ditakutkan oleh maskulin. Makanya dia mencari cara dengan diam diri karena dia dihantui rasa bersalah ya. Langkah hidupnya dia yang sudah meninggalkan memori indah dari perjalanan Twin Flames. Lelah, takut ya, tapi coba untuk mengendalikan permainan, pada akhirnya ya dia terluka dari logikanya dia sendiri. Dan aku ngelihat si orang ketiganya ini mencoba move on ya nanti ya. Kenapa? Ya karena kehidupannya dia dengan maskulin tidak seimbang lagi. Ya, tidak seimbang setelah feminim mengatakan cerai atau mendiamkan maskulin. Ya. Dia merasa lelah di sini. Oke, kita lihat. Maskulin. Feminim sudah berpikir dalam ya tentang karakternya maskulin yang selalu berpindah-pindah hati, yang mencari cinta satu malam tanpa status. Dan maskulin juga dihantui rasa bersalah, tidak nyaman setiap malam karena takut kebohongannya kebongkar. Ya, dia takut kebohongannya kebongkar, deceptions. Tersiksa dan gelisah kehidupannya dengan karmik ternyata tidak sama dengan feminim, dan dia juga bermimpi kalau karmik coba bisa seperti feminim, yaitu tidak mau diduakan, maunya mengendalikan. Ini membuat maskulin ketakutan sendiri dan terluka, dan itu menjadi dilema. Ditambah lagi situasinya maskulin ini ingin banget kembali ke kamu, tapi dia harus belajar mencintai dirinya dia sendiri dulu. Kalau dia ingin aman dan nyaman, ya dia satu-satunya jalan bagi dia adalah mencari soulmate baru dengan kebohongan. Ya, jadi dia jumping up dalam sebuah hubungan, dan ini membuat dia merasa nyaman. Itu pikiran sesaatnya dia. Pada akhirnya dia lelah sendiri dengan keputusannya. Dia ketakutan karena perjalanan hidupnya akan penuh dengan triparty. Ya. New love, free yourself, and soulmate. Maskulin, kalau kamu ingin mendapatkan cinta terbaik adalah kamu harus bisa mencintai dirimu sendiri dulu. Baru nanti orang lain akan datang dalam kehidupan kamu. Ya, ingin kembali, tapi kamu harus mencintai dirimu sendiri. Tapi yang aku lihat di sini Mas Gon tidak tahan ujian ya. Makanya dia mencari soulmate yang lainnya, tapi dengan kebohongannya.
the Grim Reaper, the relationship over, no second chance, grow and transform. You love life, patient, step it and back, and Cupid arouse. Okay. Alhamdulillah. So maskulin di sini sebenarnya udah nggak ada kesempatan lagi ya untuk kembali ke feminim. Kenapa? Karena dia harus memperbaiki dirinya. Tapi memang maskulinnya tidak bisa kesendirian ya. Selalu ingin bersenang-senang. Pada akhirnya ya dia putus terus dengan siapapun dia bersama karena penuh dengan kebohongan. Dan ini membuat maskulin ya terkhianati terus-menerus ya, dan maskulin ini banyak ragu, terutama tentang kesetiaan, tentang perjuangan. Dia ragu banget. Dan itu membuat maskulin ya selalu bermasalah dalam sebuah hubungan. Tuh ya, berpisah terus. Ya. Dan maskulin di sini dihadapkan beberapa pilihan, terutama tentang perjalanan twin flames ataupun karmic circle ya, dan salah satunya untuk bisa menyembuhkan dirinya dari suatu karma buruk, yaitu menyembuhkan dengan cara berpisah dulu. Ya, berpisah dari hubungan toksik, entah itu twin flames ataupun dengan karmic circle. Ya, ini harus bisa berpisah dulu. Sedih rasanya iya, tapi kalau ini jalan satu-satunya bisa menyembuhkan kamu, ya udah, kamu lakukan, sukseskan tujuan hidup kamu dalam pembayaran karma kamu sendiri, walaupun ini dirasakan oleh kamu tuh rasanya berat dan banyak sekali luka. Ya, ada rasa takut untuk melangkah, ada pastinya, terutama tersiksa dalam komunikasi dengan orang lama ya. Tapi mau tidak mau kamu pendam dulu, karena salah satunya ya feminim juga sudah siap move on ya, di sini siap mencintai diri sendiri. Dan maskulin masih bermain dalam kebohongan dan belum bisa mencintai dirinya dia sendiri dulu saat ini. Satu-satunya jalan untuk menyembuhkan dirinya dari perjalanan twin flames ataupun karmic ya, dia harus bisa berpisah tanpa ada hubungan lainnya dengan orang lain ya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, likes, comments, and share. And no skip iklan channel aku. Lucky Torotames and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya maskulin, berpisah kalau itu yang terbaik, tapi bukan berarti berpisah untuk bersenang-senang, tapi memperbaiki tentang luka hati kamu dengan cara dekati Tuhan, bukan mengejar duniawi saja. Oke? Menjadi orang baik itu memang tidak mudah, tapi jangan berhenti menjadi orang baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.